Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kali ini kita masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Kalian bisa menyimak juga di LKS ya. Oke, limit itu termasuk dalam ranah kalkulus ya. Jadi di semester ini nanti kita akan belajar, kalau dalam matematika ada namanya ranah kalkulus, itu di limit, turunan, dan integral ya. Maka dari itu kalian silahkan pahami ya, silahkan ikuti dengan baik ya, karena materi-materi ini materi yang penting, materi yang menunjang jika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sebelumnya kira-kira apa yang terfikirkan jika kalian mendengar kata limit ya? Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata yang berkaitan dengan limit ya. Misalkan limited edition atau edisi terbatas gitu ya. Atau yang lain misalkan push the limit. Nah ya. Atau misalkan kalau dalam kita berkomunikasi ya, misalkan zaman dulu tuh masih menggunakan SMS, ada tarif SMS. Misalkan tarif sekali SMS misalkan Rp200 ya. Sedangkan pulsamu itu Rp50. Maka dikatakan pulsanya limit gitu ya. Limit itu artinya tidak cukup untuk mengirim SMS. Nah, tetapi di situ limit di situ kan tidak berarti pulsamu habis ya. Pulsamu masih ada, tapi tidak bisa digunakan untuk mengirim SMS. Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan arti harfiah dari kata limit, yaitu bisa terbatas. Ya, bisa hampir habis atau mendekati habis. Nah, jadi limit itu bisa diartikan dengan mendekati. Nah, nanti di dalam video ini kita akan membahas definisi limit secara intuitif. Di materi sebelumnya, di deret, barisan dan deret, kita belajar tentang bola yang dijatuhkan ke lantai dan memantul. Ya, itu kan lama-lama akan berhenti. Kalau dalam matematika sudah Pak Guru jelaskan, di sana dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi, jadi seakan-akan dia terus memantul, tetapi padahal dia berhenti dan mendekati suatu nilai. Jadi panjang lintasannya mendekati suatu nilai. Nah, itu juga berkaitan dengan konsep limit itu. Ya, jadi kalau dalam fisika, bola yang memantul kemudian berhenti itu dipengaruhi oleh gravitasi ya, tetapi kalau dalam matematika nanti supaya nyambung antara matematik dan fisika, maka di sana supaya bola itu berhenti walaupun tidak ada gravitasi, kita menggunakan limit ya, atau mendekati berhenti gitu ya, atau mendekati nol. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama kita menjelaskan konsep dasar limit, kemudian menjelaskan eksistensi ya. Jadi limit itu ada apa tidak di dalam suatu fungsi, yang nanti bisa saja limitnya tidak ada. Nah, itu ya, makanya nanti kita pelajari. Kemudian sifat-sifat limit. Manfaatnya ketika kita belajar limit, yang pertama, kalau dalam di IPA itu ya, kita mendeskripsikan kecepatan sesaat pada gerak suatu objek. Kemudian ketahanan besi dalam pengkaratan ya, jadi estimasi waktu kadaluarsa suatu produk. Ini kalau dalam di IPS ya, nanti kalian di dalam suatu perusahaan atau pabrik atau di ekonomi, biasanya di sana kan ada tanggal kadaluarsa.
Nah, itu dia menggunakan konsep limit juga. Ya, jadi kadaluarsanya tanggal berapa. Tidak boleh dimakan, batas waktunya tanggal berapa. Itu menggunakan konsep limit. Perhatikan di sini kita ingat kembali, kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 2x min 4 per 2, atau kita bisa sederhanakan menjadi x min 2. Jika kita cari nilai fx-nya menggunakan tabel ini, jadi di sini ada nilai x ini dari mulai 2,9, 2,99 dan seterusnya sampai 3, kemudian 3,001, 3,001, 3,01 ya. Jadi nilai x di sini adalah semuanya hampir mendekati 3 ya. Jadi ini sebarannya di sekitar 3 ya. Nah, bagaimana nilai fx-nya kalau ini nilai x-nya ada di sekitar 3 ini? Ini kan hampir 3 ini ya. Dan di 3 sendiri. Pada saat pada saat 2,9 fx-nya 0,9. 2,99 fx-nya 0,99 dan seterusnya. Pada saat 3 ternyata fx-nya ya ini 3 kurangi 2, 1. Kalau di 3,1 berarti ya 1,1. 3,01, 1,01 dan seterusnya. Dan sampai di 3 ini, kalau kita masukkan 3 ini hasilnya 1 ya. Jadi nilai fx di sekitar x-nya 3, nah itu ternyata sebarannya dia ini hampir 1 ya, hampir 1 lah, di 3 sendiri itu nilainya 1. Artinya kalau dalam grafik seperti ini ya, perhatikan di sini. Kalau sebarannya dia mendekati 3, jadi 2,9, 2,99 ini ya. Berarti di sini fx-nya mendekati 1 juga ini. Nah, kalau di atas 3, misalkan 3,001 dan seterusnya, nah, dia juga mendekati 1. Nah, di 3 sendiri dia hasilnya 1. Nah, ini seperti ini ya gambarnya. Sebarannya. Kemudian ada lagi fungsi G, x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini kita faktorkan, x kuadrat min 1 itu x min 1, x plus 1. Coret x min 1-nya, sehingga tinggal x plus 1. Nah, kita akan mencari nilai gx di sebaran yang mendekati 1. Jadi 0,9, 0,99, 0,99 dan seterusnya. Kalau 0,9 hasilnya 1,9. 0,99, 1,99 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau 1,1, 2,1. Ini 2,01 dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi sebarannya di sini ini akan mendekati 2. 1,9, 1,99 ini mendekati 2. Ini juga ini akan mendekati 2. Nah, pada saat nilai x-nya 1 sendiri, hasilnya berapa? 1 plus 1 sama dengan 2 ini. Ya. Kalau di sini, tapi kalau kita masukkan satunya di sini, 1 kuadrat itu 1 kurangi 1 0, 1 min 1 0, 0 per 0. Jadi sebenarnya di sini nilainya tidak terdefinisi ya, 0, tidak tentu 0 per 0 itu. Grafiknya seperti ini. Kalau dia mendekati 1, jadi 0,9, 0,99, nilainya akan mendekati 2. Kalau lebih dari 1, ya. Lebih dari 2 ini, lebih dari 1, 1,001, dia nilainya juga akan mendekati 2. Nah, tetapi di ini sendiri, pada saat dia titiknya 2 sendiri, dia tidak punya nilai di sini. Karena kalau kita masukkan 1 ke dalam fungsinya ini, 1 kuadrat 1 kurangi 1, 0, dibagi 1 min 1, 0. Jadi di sini 0 per 0. Ya, 0 per 0 itu tidak tentu, tidak terdefinisi di sini. Jadi di titik 2 sendiri dia bolong, tidak ada. Tetapi kalau di sebarannya, di sekitar satunya, kita masukkan ke sini. Kalau di sekitar satunya itu dia 1 plus 1. Ya, sama dengan 2.
Jadi nilainya nanti akan berkisar di 2. Nah itu ya, ini pengantar sebelum kita masuk ke definisi limit. Nah, di sini mengapa bukan noktah penuh atau bukan di sini kan bolong ya, tidak dilewati. Karena satu itu dia tidak terdefinisi jika kita masukkan ke dalam fungsi G. Nah, kita masuk ke definisi limit. Kita perhatikan situasi pertama, kita punya fx sama dengan 2x min 1. Nah, kalau fx ini kita cari di mana x-nya di sebaran 3. Jadi mendekati 3. Ini ada 2,3, 2,5, 2,7 dan seterusnya sampai mendekati 3. Kemudian juga 3 lebih, 3,01 dan seterusnya. Nah, nilai fx-nya jika kita masukkan ke sini, maka akan seperti ini. Kemudian yang ini. Nah, di sini dikatakan jika x-nya mendekati 3, ini kan mendekati ya, mendekati 3, maka fx-nya juga akan mendekati, kalau kita cari di sini, kita lihat sampai 4,998, dia fx-nya akan mendekati. Jika dia mendekati 3 dari kiri, ini x-nya mendekati 3 dari kiri, maka fx-nya akan mendekati 5. Ini 4,998 di sini ya. Nah, ditulis, ini notasinya ya, itu limit fx-nya 2x min 1 untuk x mendekati 3. Ini tanda min itu artinya dari kiri. X mendekati 3 dari kiri, itu hasilnya 5 atau mendekati 5. Ini disebut limit kiri. Kemudian jika x-nya mendekati 3 dari kanan, ini didekati dari kanan, maka nilai fx-nya juga akan mendekati 5. Ini kan 5,002 dan seterusnya, akan lebih kecil sampai mendekati 5. Dikatakan bahwa fx didekati oleh x sampai 3, jadi x-nya mendekati 3, maka fx-nya akan mendekati 5. Ditulis limit fx, x mendekati 3 plus ini dari kanan, jadi disebut limit kanan. Ya, limit fx, x mendekati 3 dari kanan, itu hasilnya juga 5. Maka dari kedua hal ini kita simpulkan apakah limit kiri dan limit kanannya sama. Ternyata limit kirinya hasilnya 5, limit kanan hasilnya 5. Ternyata hasilnya sama. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa limit fx untuk x mendekati 3 itu ada. Itu ada nilainya. Nilainya itu kan 5 ya. Ini nilainya 5. Nah, limit fx untuk x mendekati 3 itu 5. Nah, di sini karena limit kiri dan limit kanannya sama. Ya. Representasi grafiknya seperti ini. Ya, ini berarti limit untuk x mendekati 3 dari kiri, nanti hasilnya akan mendekati 5 di sini ya. Ini. Kemudian jika limitnya mendekati 3 dari kanan, dia juga sebarannya akan mendekati 5. Jadi dari kiri mendekati 3, hasilnya akan mendekati 5. Dari kanan mendekati 3, hasilnya juga mendekati 5. Ini ya. Ini sebaran x mendekati 3. Nah, fx-nya ternyata mendekati 5. Nah, F3 sendiri kalau kita masukkan 3 ke dalam fungsinya juga ada. Hasilnya juga 5. Maka di sini kita simpulkan limit fx untuk x mendekati 3 dari kiri itu sama dengan limit fx untuk x mendekati 3 dari kanan ada dan hasilnya sama, yaitu sama-sama 5.
Nah, maka kita simpulkan limit fx untuk x mendekati 3 sama dengan 5. Jadi di sini kesimpulan pertama, kalau limit kirinya ada, limit kanannya ada, dan sama, maka limitnya juga ada dan hasilnya bilangan itu ya. Ini situasi pertama. Perhatikan situasi kedua. Kita punya fungsi g, yaitu gx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, ya, fungsi yang tadi. Nah, kita akan lihat nilai gx di sebaran untuk x mendekati 1. Ini ya, sebaran x mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Hasilnya adalah seperti ini. Didekati dari kiri, dia akan mendekati, nilainya akan mendekati 1,99 mendekati 2 ya. Jika didekati dari kanan, maka nilainya juga akan mendekati 2. Ya, didekati dari kiri ke x sama dengan 1, maka hasilnya akan mendekati 2. Ditulis limit gx untuk x mendekati 1 dari kiri, dia sama dengan 2 karena nilainya mendekati 2. Disebut limit kiri. Kemudian jika x mendekati 1 dari kanan, maka nilai gx-nya juga akan mendekati 2. Ini kan semakin kecil, mendekati 2. Ditulis limit gx, x mendekati 3 dari kanan. Jadi tanda min itu dari kiri, tanda plus dari kanan. Oh, ini maaf, ini x mendekati 1 ya. X mendekati 1. Hasilnya juga sama 2. Disebut limit kanan. Dari 2 ini kita simpulkan, apakah limit kiri dan limit kanan itu ada? Ya ada, dan hasilnya sama. Sama-sama hasilnya 2. Apakah nilai G1 ada? Coba kita masukkan ya. Nilai G1 kita masukkan ke sini, 1 kuadrat 1 min 1 0 per 1 min 1 0. Jadi ini hasilnya 0 per 0. Jadi kita bisa simpulkan di sini, jika kita mencari gx untuk x-nya mendekati 1, jadi di sekitar 1 itu nilainya ada. Ternyata nilainya itu mendekati 2. Tetapi di titik 1 sendiri dia tidak ada nilainya. Nilainya 0 per 0. Di sekitar 1 dia mendekati 2, tapi di titik 1 sendiri dia tidak ada, 0 per 0 ya. Jadi G1 tidak ada, karena 0 per 0 itu 0 per 0 bukan 0 ya. 0 per 0 tidak terdefinisi. Nah, karena G1 tidak ada, karena 0 per 0 tadi. Nah, apa yang kita bisa simpulkan? Limit Gx untuk X mendekati 1 ada, walaupun G1 tidak ada. Artinya di sini bahwa nilai Gx untuk X mendekati 1, jadi nilai di sekitar 1, itu tetap ada, karena dalam limit ini kita mencari pendekatannya, mencari yang mendekati, walaupun di titik itu tidak ada. Nah, ini dia yang disebut dengan fungsi tidak kontinu ya. Tapi sekali lagi, di sini kita lihat untuk X mendekati 1, jadi nilai di sekitar 1. Ya, bukan nilai di titik itu. Nah, nanti kita akan mencoba mencari menggunakan strategi bagaimana mencari limit yang di titik itu dia tidak ada ya. Ini kan kita masih menggunakan tabel seperti ini. Kalau menggunakan tabel seperti ini kan masih lama ya, sulit. Nah, limit, jadi kita simpulkan limit Gx untuk X mendekati 1 sama dengan 2 karena limit kirinya ada yaitu 2, limit kanannya ada yaitu 2. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi dia di titik 1 sendiri dia tidak ada. Ini jadi bolong ya. Tetapi kalau di sekitar 1 dia ada nilainya mendekati 2. Dan ini lebih dari 1 ya, masih di sekitar 1, dia juga mendekati 2. Ya, jadi X di sebarannya di sekitar 1, dia Gx-nya akan mendekati 2.
Nah, G1 tidak ada. Nah, jadi limit kiri sama dengan limit kanan tadi. Nah, maka limit Gx untuk X mendekati 1, ini 1 ya. Nah, itu hasilnya 2. Walaupun G1 tidak terdefinisi. Nah, ini adalah situasi yang kedua. Nah, kemudian situasi ketiga, kita punya sebuah fungsi H, ini fungsi tangga. Hx itu sama dengan x kuadrat min 1 untuk x-nya kurang dari sama dengan 1. Dan x plus 1 untuk x-nya lebih dari 1. Kita lihat sebarannya di sekitar 1. Ya, ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau didekati dari kiri, dia hasilnya 0,49, 0,64 dan seterusnya. Kalau di sekitar 1 dari kanan, didekati dari kanan, hasilnya seperti ini. Jadi untuk mendekati 1 dari kiri, dia Hx-nya akan mendekati 1 juga. Ini kan 0,98 dan seterusnya ya. Akan mendekati 1. Maka ditulis limit Hx untuk x mendekati 1 dari kiri itu hasilnya 1. Nah, untuk x mendekati 1 dari kanan, dia hasilnya akan mendekati 2 ya. Nah, ditulis limit Hx untuk x mendekati, nah ini mendekati 1 dari kanan sama dengan 2. Kita lihat di sini bahwa limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Ya, limit kiri dan limit kanan tidak sama karena limit kiri sama dengan 1, limit kanan sama dengan 2. Itu berbeda. Maka limit Hx untuk x mendekati 1 tidak ada. Ya, jadi kalau limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka limit fungsi itu tidak ada. Nah, kenapa? Coba perhatikan grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik tangga yang tadi ya. Jadi ini adalah grafik x kuadrat min 1. Nah, ini grafik x plus 1 tadi ya. Jadi grafiknya terputus seperti ini. Kalau grafiknya terputus seperti ini, jika x-nya mendekati 1, dia akan berbeda nilainya. Ya, kalau dari kiri dia nilainya akan mendekati 1, tapi kalau dari kanan dia akan mendekati 2. Jadi berbeda. Nah, ini ya. Jadi Hx-nya ada yang dari kiri mendekati 1, dari kanan mendekati 2. Jadi limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Nah, kita simpulkan bahwa limit Hx untuk x mendekati 1 tidak ada. Nah, itu adalah situasi ketiga. Jadi kesimpulannya, definisi limit yang pertama, limit kiri dan limit kanan itu harus ada dan harus sama. Nah, dikatakan limit fx untuk x mendekati a itu ada jika limit fx untuk x mendekati dari kanan, untuk x mendekati a dari kanan, sama dengan limit fx untuk x mendekati a dari kiri. Itu dikatakan limit fx ada. Situasi kedua, limit gx untuk x mendekati a itu ada, sama jika limit kiri dan limit kanannya ada, walaupun ga tidak ada. Jadi walaupun di titik a sendiri itu tidak ada. Tadi yang gambarnya itu putus ya, bolong. Ini situasi kedua. Nah, situasi ketiga, itu limit Hx itu dikatakan tidak ada kalau limit kiri dan limit kanannya tidak ada. Nah, silahkan ditulis di buku ya, kalian pahami. Ini adalah definisi limit secara intuitif, itu ditentukan oleh limit kiri dan limit kanannya. Jadi secara sederhana, kalau limit kiri dan limit kanannya ada dan sama, ya berarti limitnya ada. Itu yang disebut dengan eksistensi limit. Kalau limit kiri dan limit kanannya ada tapi tidak sama, berarti limitnya itu tidak ada. Nah, jadi misalkan f adalah fungsi variabel x dan L adalah bilangan real, maka limit fx untuk x mendekati a sama dengan L, ya itu artinya x mendekati a, maka fx akan mendekati sebuah nilai yaitu L.
A itu tidak perlu ada di domain F. Jadi FA itu tidak perlu ada. Yang penting nilai sebaran di X mendekati A-nya ada. Nah, ini secara ilustrasi seperti ini. Jadi ini ada sebuah grafik. Di sini dia bolong. Artinya tidak ada nilainya. Di titik A sendiri dia tidak ada nilainya. Ya, tetapi di titik di sebaran di mendekati A, titik di sekitar A itu ada nilainya. Nah, maka di sini kita katakan limitnya ada. Nah, ini silahkan ditulis dan dipahami. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat limit. Yang pertama, limit K untuk X mendekati A itu sama dengan K. Jadi limit konstan. K itu kan sebuah bilangan konstan, bilangan real, bisa apa saja ya. Maka limit K untuk X mendekati A itu sama dengan K. Contohnya, limit 2 untuk X mendekati 1 itu sama dengan 2. Ini adalah limit konstan. Kemudian sifat yang kedua, limit X untuk X mendekati A itu sama dengan A. Ya, di mana A suatu bilangan real. Contohnya limit X untuk X mendekati 3 itu sama dengan 3. Sifat ketiga, jika K bilangan real, limit K kali Fx untuk X mendekati A itu sama dengan K kali limit Fx untuk X mendekati A. Jadi ini karena ini konstan, ini kita bisa bawa ke depan. Ya, contohnya limit 2x untuk X mendekati 3. Ini ya, 2 ini kita bisa bawa ke depan. Jadi 2 kali limit X untuk X mendekati 3. Nah, ini pakai sifat yang kedua tadi. Limit X untuk X mendekati 3 kan 3. Nah ya, jadi ini kalau di sini ada perkalian dengan bilangan real, nah ini bisa ditaruh di depan. Sifat keempat, jika limit penjumlahan dua fungsi itu adalah limit penjumlahan dari masing-masing limitnya. Jadi limit fx plus gx x mendekati a itu sama dengan limit fx x mendekati a ditambah limit gx x mendekati a. Nah, ini silahkan kalian buat contoh ya, dan kalian kerjakan sendiri. Begitu juga dengan limit pengurangan ya. Limit pengurangan sama dengan pengurangan dari masing-masing limitnya. Contohnya boleh seperti ini ya. Limit x kuadrat plus 5x min 1 untuk x mendekati 3. Ini kan limit penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita bisa pecah ini ke dalam limit masing-masing sukunya. Limit x kuadrat ditambah limit 5x dikurangi limit 1 ya. Tinggal kita masukkan. Ini berarti limit x kuadrat untuk x mendekati 3. Nah, kita substitusikan 3 ke x ini. Jadi 3 kuadrat ditambah 5 ya. Ini 5 kali 3 atau 15 dikurangi. Nah, ini limit konstan 1. Jadi hasilnya 23. Sifat keenam, limit hasil kali itu adalah hasil kali limitnya. Ini silahkan kalian buat contoh sendiri kemudian dikerjakan. Sifat ke-7, limit hasil bagi sama dengan hasil bagi masing-masing limitnya. Nah, seperti ini, limit fx per gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx x mendekati a dibagi limit gx x mendekati a. Sifat 8, jika limit fx pangkat n untuk x mendekati a itu sama saja dengan limit fx x mendekati a dipangkatkan n. Jadi n-nya ini setelah dilimitkan. Ini sifat yang ke-8. Kemudian sifat yang terakhir, limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati a. Nah, ini sama dengan akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati a. Jadi ini akarnya bisa dikeluarkan, jadi dicari limit fx-nya baru diakarkan. Ya, jadi untuk sifat 6, 7, 8, 9 silahkan kalian cari contoh sendiri dan kalian kerjakan. Nah, itu pembelajaran kita di materi awal di limit, definisi limit secara intuitif. Jadi definisi limit menggunakan tabel ya, dimana hasil limitnya kita cari menggunakan sebaran di
nilai tertentu. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan strategi bagaimana mencari nilai limit jika tidak menggunakan tabel. Ya, terima kasih. Silahkan kalian pahami, kalian tulis di buku. Ya, di sini ada kata-kata terakhir ya. Rasa syukur karena masih bisa belajar dengan fasilitas yang lebih layak dibanding saudara kita yang ada di pedalaman sana. Ya, jadi yang kalian masih belum aktif dalam pembelajaran, ya silahkan lebih aktif lagi. Jangan lupa soalnya nanti dikerjakan, ditulis ulang di buku. Ya, kalian yang punya fasilitas lebih layak harusnya lebih bersyukur, ya, bukan malah malas-malasan karena di sana saudara-saudara kita masih belajar dengan fasilitas yang tidak layak. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.